Saya Muhammad Jenal, Kepala UPT SMK Negeri 2 Wajo sejak Februari 2023. SMK Negeri 2 Wajo didirikan pada tanggal 23 Oktober 2003 dan berlokasi di Jalan Poros Makassar, Palopo, Siwa, Kelurahan Bulete, Kecamatan Petumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. SMK Negeri 2 Wajo mengusung tagline cekatan, cerdas, kreatif, terampil, berbudaya dan berdaya saing. Saat ini SMK Negeri 2 Wajo memiliki 607 siswa, 46 tenaga pendidik dan kependidikan, 10 tenaga pendidikan, dan 6 kompetensi keahlian, yaitu teknik elektronika, industri, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik sepeda motor, rekayasa perangkat lunak, agribisnis, perikanan, air tawar, dan perbankan dan keuangan mikro. Untuk menjaga keamanan seluruh warga sekolah, terdapat pintu gerbang yang meliputi titik kontrol akses yang membatasi orang yang masuk ke lingkungan sekolah. Bagi Kepala PT, saya telah menginisiasi beberapa program yang berdampak pada peserta didik, antara lain sebagai turunan dari buta aksara itu adalah One Day Tensura, dilaksanakan sebelum jam pertama setiap hari. Hal yang berikutnya, sambut salam dan guru piket yang kami berikan akronim dengan SMART, berlangsung setiap hari. Dalam hal untuk meningkatkan kreativitas dan menikmati kegiatan di akhir pekan, kami menginisiasi program Enjoy the Creativity of the Weekend yang diakronimkan dengan Entertain. Yang lain yakni gerakan Jumat Berkah, seperti yang tertuang dalam program prioritas itu, dirangkaikan dengan zikir bersama setiap Jumat. Terdapat 27 ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang LSP dan BKK, laboratorium IPA yang merangkap juga menjadi ruang praktek kewirausahaan, ruang praktek siswa jurusan rekayasa perangkat lunak, ruang praktek siswa yang merangkap juga bank mini dari jurusan PKM, perbankan keuangan mikro, ruang praktek siswa jurusan teknik otomotif, baik teknik bisnis sepeda motor maupun teknik kendaraan ringan otomotif, ruang perpustakaan, musala, ada kolam ikan, dan ada 16 toilet siswa, 13 tempat cuci tangan, ruang bisnis center yang menjadi tempat pemasaran produk setiap program kalian, juga menjadi sekaligus tempat praktik bagi siswa perbankan keuangan mikro. Assalamualaikum Pak Jainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya. Baik, bagaimana kabarnya Dik? Alhamdulillah baik pun ya. Senang bisa bertemu lagi dengan pengawas kita, walaupun mungkin dalam daring pun ya. Ya. Baik, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu walaupun lewat Zoom ini, tapi insya Allah tidak mengurangi apa tujuan kita pada hari ini, Pak Jainal. Iya. Mohon maaf Dik, saya ambil waktunya untuk satu kegiatan dengan adanya transformasi pengawas sekarang yang baru. Jadi kebetulan saya dipercayakan, diberi amanah untuk sebagai pengawas bina pada SMK Negeri 2 Wajo untuk semester ini, untuk tahun ini. Terkait dengan yang saya bilang tadi, ada perubahan dan transformasi pengawas. Sebelum kita melakukan pendampingan, jadi kali ini transformasi itu kita hanya pengawas sebagai pendamping untuk mendampingi kepala sekolah dalam baik merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah.
Sebelumnya itu sebagai pengawas bina kita harus mendapat gambaran awal dulu dari sekolah binaan kita, apa-apa yang akan menjadi fokus pembinaan atau fokus pendampingan di sekolah binaan masing-masing. Kali ini Pak Jainal sebagai Kepala UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Wajo, terkait dengan hal tersebut yang saya katakan tadi, kami mohon Pak Jainal memberikan gambaran umum kepada kami sebagai pengawas pembina, bagaimana gambaran umum di SMK Negeri 2 Wajo ini. Terkait dengan itu juga kami minta kepada Pak Jainal sebagai Kepala UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Wajo untuk memberikan gambaran tentang kondisi saat ini dan kekuatan apa yang ada di SMK Negeri 1, SMK Negeri 2 Wajo ini, bagaimana kondisi realnya dan bagaimana kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada di SMK Negeri 2 Wajo ini, Pak. Saya silakan, Pak Jen. Tapi Pak Jenal sebelumnya mohon maaf kami rekam ya, Di. Iya. Ya, kami Silakan, rekam Bu. untuk Iya. kami jadikan nanti bahan dalam menyusun perencanaan pendampingan di SMK Negeri 2 Wajo. Silakan, Di. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Jadi senang kami bisa melakukan sesi temu daring dengan pengawas bina. Sebelum memberikan gambaran terkait dengan SMK Negeri 2 Wajo yang sekarang ini saya diamanahkan pun selama kurang lebih 1 tahun ini, saya mengawali dulu bahwa saya berada di SMK Negeri 2 Wajo ini itu berdasarkan SK Gubernur pertanggal 27 Januari, jadi selama kurang lebih 1 tahun ini. Nah, apa yang saya lakukan di awal sebelum saya masuk, seperti sebelum-sebelumnya ketika saya dimutasi diamanahkan ke sekolah lain selama kurang lebih 10 tahun ini, sudah 3 sekolah. Yang saya lakukan pertama itu adalah melakukan analisis SWOT sederhana, apa potensi di sekolah itu. Dan di Februari setelah penerimaan kemarin, saya melakukan SWOT itu, dan apa yang saya temukan bahwa setelah melakukan SWOT itu, saya melakukan melengkapi struktur organisasi. Ya, struktur organisasi tugas tambahan dengan melakukan pemberdayaan SDM. Jadi kemarin ini karena Wakasek itu di sini hanya 3, saya melengkapi menjadi 5, dan menambahkan lagi 1 koordinasi bidang yaitu LSP dan 1 lagi BKK. Jadi hampir dikatakan bahwa di SMK Negeri 2 ini sesuai dengan pemberdayaan itu dan struktur organisasi, alhamdulillah kami sudah melengkapi dia secara administrasi dan secara administrasi dan pemberdayaan stakeholder, Wakasek dan sebagainya dalam tugas tambahan manajerial. Selanjutnya, setelah saya lengkapi seperti itu, saya masuk pada membangun komunikasi dan koordinasi itu secara berkala, minimal sekali sebulan, dan ketika ada kegiatan-kegiatan kepanitiaan itu kita lanjutkan. Tidak hanya sampai di situ, karena saya melihat memang bahwa sekolah yang saya masuk ini perlu ada komunikasi yang intens dengan teman-teman pembina, baik itu guru maupun tenaga pendidikan. Nah, terkait dengan itu, setelah saya masuk, saya melihat kondisi sekolah dari 2 sisi, ya. Ada potensi kelemahan dan ada potensi kekuatan yang ada pada sekolah ini. Apa yang menjadi menurut saya setelah saya melakukan SWOT itu, kelemahan yang saya dapatkan di sekolah yang sekarang ini adalah masih rendah tingkat kedisiplinan dan karakter siswa. Ya, peserta didik masih tergolong rendah. Ini boleh jadi berpengaruh karena SMK Negeri 2 ini berada pada kota kecamatan yang urban, sangat plural peserta didiknya, sangat plural masyarakatnya. Banyak suku yang ada di sini, jadi itu yang saya dapatkan pun itu. Selanjutnya,
potensi yang masih rendah yang saya lihat adalah belum ada budaya yang tertanam secara permanen di sekolah ini. Belum ada budaya yang tertanam secara permanen. Jadi cenderung satu kepala sekolah peralihan dari kepala sekolah yang lain itu hampir dikata belum ada tertanam kebiasaan baik lah, kalau kita katakanlah kebiasaan baik yang tertanam secara permanen. Nah itu. Kemudian hal yang lain yang saya dapatkan yang masih rendah saya lihat adalah kesadaran GTK, guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas ini masih rendah dan cenderung berfluktuasi, naik turun. Kalau orang Bugis mengatakan masih saling mempengaruhi satu lainnya. Ya, si pengaruh Marumopang. Ya, belum ada, berbeda dengan sekolah lain, sekolah tua. Dalam asumsi saya boleh jadi kenapa SMK Negeri 2 bisa seperti itu, karena kalau dilihat memang dari masa operasionalnya cenderung sekolah ini berkembang, itu baru berapa puluhan tahun cenderung, dan tenaga pendidik dan kependidikannya itu cenderung juga masih dalam rentang usia yang masih relatif muda. Nah, karena itu belajar pengaruhnya di situ. Nah, apalagi yang saya lihat dari sisi kelemahan yang perlu ditingkatkan ke depan nantinya adalah kreativitas siswa di tingkat jurusan itu untuk menjadikan produktif keterampilannya belum nampak. Ya, itu sisi kelemahan yang saya dapatkan pun itu. Nah, kalau boleh saya lanjut di sisi kekuatan untuk supaya ada balance nanti ya. Untuk potensi kekuatan yang saya dapatkan di SMK Negeri 2 Wajo ini adalah sekolah ini berada strategis tempatnya. Dia berada pada dekat lintasan jalur provinsi dan dekat dengan ibu kota kecamatan urban. Dengan letak yang strategis ini di SMK Negeri 2 Wajo ini cukup peluang untuk mendapatkan masukan siswa dari serapan berbagai, baik itu di kecamatan lain yang ada di Luwu maupun kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo, karena di Siwa ini berbatasan dengan Kabupaten Luwu. Bahkan sebenarnya ada yang melintas dari Tenggara masuk ke sini karena mungkin orang tuanya merantau ke sana dan kembali keluar bersekolah di sini. Ini yang letak strategis yang saya dapatkan itu, yang bisa yang kami berusaha nanti bersama dengan pembina untuk memanfaatkan lebih jauh strategi ini. Hal yang potensi kekuatan yang lain saya dapatkan adalah jumlah peserta didik yang cukup banyak. Sekarang ini alhamdulillah di SMK Negeri 2 itu terdaftar di Dapodik 578 jumlah siswa yang tersebar pada 6 program keahlian. Ya, 6 program keahlian. Ada MPL, PPLG, TBSM, TKRO, APAT, dan PKM. Ya, itu yang tersebar di situ. Nah, hal berikutnya yang menjadi kekuatan di sekolah ini, menjadi potensi kekuatan adalah dukungan dan partisipasi orang tua siswa. Ya, itu yang alhamdulillah kami rasakan, dukungan dan partisipasi ini boleh jadi didukung karena alhamdulillah di kecamatan, khususnya di Siwa ini, di kecamatan Pitumpan saya lihat boleh dikata pendapatan per kapita penduduk itu hampirlah mungkin menengah, ya banyak menengah. Nah, itu. Dan kekuatan berikutnya selama 1 tahun yang kami bangun ini adalah meningkat kerjasama Iduka. Ya, meningkat kerjasama Iduka dengan siswa itu kami sudah meningkat dalam kurang lebih 1 tahun ini. Itu beberapa kekuatan dan potensi kelemahan yang saya dapatkan pun di sekolah ini. Ya, itu untuk sementara. Ya. Mohon maaf pun masih amut suaranya mungkin ya. Baik, terima kasih banyak Dik, Pak Jainal memberikan gambaran kepada kami terkait tadi dengan kelemahan-kelemahan yang dipaparkan. Bisa tidak diberikan kami gambaran yang lebih terinci lagi terhadap apakah kelemahan yang diucapkan, yang diberikan, yang dipaparkan tadi itu berdampak signifikan terhadap proses KBM, proses pembelajaran. Lanjut, yang kedua, Dik, bisakah memberikan gambaran bagaimana
gambarannya terhadap pelibatan stakeholder yang ada, termasuk komite di sekolah, termasuk masyarakat. Dan yang ketiga, apakah tadi kelemahan yang dipaparkan oleh Kepala PT Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Wajo ini juga berdampak terhadap penyusunan program kerja sekolah. Saya kira itu dulu bisa berikan gambaran ke kami tentang ketiga tadi itu. Silakan. Iya, Pung. Terkait dampaknya itu terasa di awal-awal pertama saya masuk. Ya. Katakanlah kedisiplinan dan karakter itu. Ya. Hampir pertama mungkin di minggu-minggu pertama dan bahkan sampai ada beberapa bulan itu saya masuk, kami mendapati siswa itu datang di pukul-pukul 8, bahkan ada di atas jam 8 dan tidak merasa risih dengan itu. Tidak merasa risih dengan kedatangan yang terlambat itu. Ya. Nah, apa yang saya lakukan dengan kalau sudah kedatangannya saja sudah terlambat, itu apa akan berdampak pada PBM dan kegiatan-kegiatan berikutnya. Lebih-lebih lagi pada proses pembelajaran yang dinilai oleh tenaga pendidik guru itu. Nah, apa yang saya lakukan untuk dapat mengurangi itu? Ya, yang kami lakukan di sini, alhamdulillah sejak saya pertama masuk, saya langsung mengadakan rapat koordinasi dan melakukan guru piket, pembiasaan budaya, ya pembiasaan. Apa yang pembiasaan saya bisa sebutkan di sini pun adalah sambut salam. Di sambut salam ini kami membagi habis jumlah guru yang kurang lebih 40 dan tenaga pendidikan yang 10, jadi hampir 60 ini kita bagi habis dalam 5 hari efektif itu untuk menyambut itu. Untuk menyambut siswa yang datang itu, dan alhamdulillah sampai sekarang ini sudah 1 tahun itu terus berkesinambungan dan bisa dilihat di websitenya sekolah, dan itu yang kami lakukan. Dan kami lihat dampaknya sangat signifikan sekali, mempengaruhi dalam hal yang positif, semakin meningkat ke tingkat kedisiplinan dan karakter baik siswa peserta didik. Itu tidak cukup lama kami menerapkan dengan baik itu, sudah nampak, sudah terlihat nampak positifnya. Iya, itu yang selanjutnya yang kami lakukan untuk mengcover yang kekurangan itu, ada istilahnya budaya bersih dan tertib parkir. Di samping ada memang desakan dari luar kemarin untuk tertib parkir itu, sekarang ini baru-baru juga tadi diumumkan itu pemberlakuan 7K. Di setiap minggu diumumkan dan alhamdulillah berdampak dengan baik itu semua. Selanjutnya pembiasaan yang lain seperti yang masih ada beberapa program prioritas gubernur kemarin kami terus lakukan itu, ya literasi Al-Quran. Literasi Al-Quran, dan ada yang kami ciptakan bersama dengan guru penggerak itu entertain, enjoy the creativity of the weekend itu, kreativitas siswa dalam bentuk satu lagi kebijakan yang saya terapkan untuk mengantisipasi turunnya karakter itu adalah satu siswa satu kegiatan ekskul. Satu siswa satu kegiatan ekskul. Dan apa yang kami lakukan, nah terkait dengan rendahnya tadi partisipasi dan kesadaran rekan guru, ya kami lakukan itu adalah melakukan rapat koordinasi setiap bulan, itu harus itu. Tambah kemudian saya melakukan pengelompokan, ya kolaborasi antara GTK dalam melakukan tugas tambahan di manajerial. Jadi saya tambah, jadi mungkin kalau Pak pengawas mungkin mengetahui sebelumnya SMK Negeri 2 Wajo itu, bahwa ini karena fluktuasinya tinggi, dinamikanya banyak juga, mungkin ada warna-warna, banyak dinamika. Melalui pengelompokan itu di tugas-tugas tambahan, ya saya persatukan dan melalui itu, dan alhamdulillah sudah saling apa istilahnya, sudah saling terjalin komunikasi di antara mereka, baik mungkin yang
sama warnanya atau tidak sama warna. Kemarin ada gesekan-gesekan kayak itu ya. Alhamdulillah secara pelan-pelan itu kami mampu, dan dengan terbangun komunikasi di antara sesama pembina, baik itu guru sama guru, guru dengan pegawai, pegawai dengan pegawai, dan ini alhamdulillah itu bisa lambat laun kita ini bisa kita tingkatkan kinerja mereka. Nah, terkait dengan bagaimana tingkat partisipasi orang tua siswa, seperti yang saya bahasakan tadi pun, bahwa tingkat partisipasi siswa di sini ya alhamdulillah itu cukup baik, dan kami setiap mau melakukan kegiatan meminta sumbangan dana dari masyarakat, baik itu sumbangan komite maupun sifatnya sumbangan yang PKL dan UKK, itu kami selalu memanggil orang tua siswa. Disitulah bentuk terjalinnya komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Nah, itu yang bisa kami sampaikan mungkin terkait dengan apa langkah-langkah strategi yang kami lakukan untuk mengantisipasi kelemahan itu. Baik, Dik. Kami lanjut. Kami mau juga mendapat gambaran dari Pak Jainal. Bisa diberikan kami penjelasan dan gambaran tentang bagaimana sih keadaan dengan rapor pendidikan SMK Negeri 2 Wajo sekarang ini. Ya. Bagaimana kondisinya terhadap hasil rapor pendidikannya SMK Negeri 2 Wajo. Iya. Jadi di awal saya masuk pun, setelah kami membedah rapor mutu pendidikan di kegiatan raker itu, terbaca di situ bahwa yang kurang di SMK Negeri 2 itu adalah pertama proses pembelajaran, mutu proses pembelajaran, dan saya menganalisis bersama dengan rekan itu bisa memang kita lihat ternyata memang kemarin SMK Negeri 2 kan setelah dibangun gedungnya ini, itu pembelajaran banyak dilakukan pembelajaran daring. Nah, ini sangat mempengaruhi rendahnya mutu pembelajaran. Kemudian yang kedua, apa yang rendah di sekarang kemarin waktu saya masuk itu adalah tingkat peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Ya, itu yang rendah, sangat rendah sekali pun yang kemarin. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan itu, kami bersepakat melakukan langkah-langkah intervensi. Ya, langkah intervensi seperti apa yang saya lakukan di awal-awal untuk mengantisipasi itu, untuk di rendahnya kemampuan siswa, ya, kemampuan siswa di literasi, kami melakukan pembimbingan melalui leading sektornya itu bidang manajemen mutu dan kurikulum, melakukan pembimbingan di itu. Nah, selain itu yang kami lakukan terkait dengan apa yang kami dapati rendah di rapor mutu pendidikan terkait dengan keterampilan siswa kemarin itu, ya sekarang ini kami melakukan rintisan kelas industri pun, ada rintisan kelas industri yang disebut dengan TEPA melalui kerjasama, ya ada Panasonic dan kita masuk ke Toyota, dan untuk RPL kita kemarin sudah membangun kerjasama dengan Axio baru rintisan, kemudian ada juga dari Micronix ya, tapi ini baru rintisan pun, diawali dengan kemarin datang sebagai guru tamu di ujian UKK ya. Seperti itu yang kami lakukan. Dan setelah 1 tahun pembacaan rapor mutu pendidikan ini, ya melalui intervensi-intervensi yang kami lakukan itu terbaca dengan baik bahwa ada peningkatan yang signifikan yang bisa kita lakukan. Seperti itu, Bung. Baik, Dik, lanjut Pak Jainal. Terkait dengan rapor pendidikan tadi, kami minta gambaran SMK Negeri 2 Wajo ini, bagaimana Bapak sebagai Kepala Satuan Pendidikan di SMK Negeri 2 Wajo itu
dalam menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan di SMK Negeri 2 Wajo? Iya. Untuk menyusun program kerja dan anggaran itu kami melibatkan semua stakeholder, ya. Sama dengan kemarin rapat kerja ini, cuma untuk stakeholder terkait yang Eduka ini hanya belum bisa kami hadirkan secara fisik di tempat pada saat kita raker, ya, rapat kerja itu, ya. Tapi kami hanya meminta masukan-masukan melalui pembimbingan-pembimbingan itulah yang kami bawa. Setelah kumpul semua seperti itu, Bu, dimintalah Wakasek manajemen mutu bersama dengan bidang kurikulum mempresentasikan dulu rapor mutu. Mempresentasikan hasil rapor mutu seperti yang saya sampaikan tadi. Dari hasil pembacaan presentasi itu, kami melakukan bedah bahwa apa yang kurang. Katakanlah tadi kurang itu di proses TBM, kurangnya ini. Nah, setelah kita mendapati akar masalahnya di rapor mutu pendidikan seperti itu, kami bagi rekan-rekan guru berdasarkan dalam komisi-komisi, kami sebutkan komisi, ada bukti fisiknya pada saat terakhir itu ada komisi dibagi program kerja itu untuk membahas program-program kerjanya. Itu kesiswaan, kurikulum dengan kurikulum. Tapi ada yang beda dengan kemarin, sebelum-sebelumnya saya menjabat kepala sekolah dengan sekarang ini. Sebelum-sebelumnya itu kalau kami menyusun program kerja sebelum ada rapor mutu pendidikan, kami cenderung hanya mengikuti program yang ada sebelum-sebelumnya itu. Nah, sekarang ini dengan tuntutan rapor kerja dan setelah kami mengikuti pelatihan kemarin, kita dituntut sekolah bahwa sebelum menyusun itu harus dibaca rapor mutu dan ditentukan dulu skala prioritas. Ya, skala prioritas. Bahkan kemarin di penganggaran saya disampaikan pada saat di KPTK bahwa tidak mengapa melebihkan anggaran yang banyak untuk melakukan intervensi di peningkatan mutu itu. Ya, Mas pembelian itu yang kita lakukan, Pung. Nah, terkait dengan penganggaran itu setelah ada masukan dari lahir program kerja dan mau dirumuskan dalam bentuk penganggaran, itu ada tim yang menangani tersendiri lagi, ada istilahnya tim box kalau di sini. Tim box ini ada terdiri dari Wakasek, perwakilan Wakasek, guru dan bendahara, ada operator, karena penganggaran ini tidak cukup sampai dituliskan dalam program saya, tapi ada aplikasi yang kita gunakan, ya, Arkas, ada Arkas, dan kemudian lagi ada sekarang yang baru ini Simbos, sama mungkin diketahui oleh pengawas kita, dan inilah yang sedikit, maaf kalau boleh saya sampaikan, mungkin membutuhkan kerja ekstra oleh tim untuk memasukkan itu karena harus dilakukan. Nah, seperti itu yang kami lakukan mekanismenya, Pung. Iya. Kayaknya dan itu. Baik, Dek. Apakah selama ini kira-kira ada kendala tertentu dalam pelaksanaan program setelah misalnya Bapak sudah rencanakan sesuai dengan prosedur tadi, setelah jalan ada enggak kendala-kendala tertentu yang spesifik setelah kita jalankan itu program? Ada enggak di antara program itu Bapak menemukan kendala-kendala dalam melaksanakan programnya? Iya, kalau kendala-kendalanya itu hanya terkait dengan teknis kegiatan. Katakanlah seperti ini, ada pada saat kita merumuskan kegiatan-kegiatan seperti ini yang kita mau biayai, tapi ternyata di perjalanan, apakah itu 1 semester, 1 tahun, ada kegiatan yang harus dilaksanakan pada saat itu tidak tercover secara spesifik di Arkas itu. Oh itu iya. kendala yang kami alami. Katakanlah mungkin kegiatan-kegiatan kesiswaan, ini yang kegiatan kesiswaan yang banyak begitu. Nah, apa yang kami lakukan kalau seperti itu, ya saya minta tim bos bahwa bisakah melakukan penggeseran, dan ternyata menurut penjelasan tim bos dari ini bahwa kalau sesama barang dan jasa boleh digeser, tapi yang agak sulit ini modal. Kalau belanja modal yang ini agak sulit, harus sesama itu. Nah, itu yang paling kendala-kendala seperti itu, Pung.
Kemudian kendala berikutnya yang kami dapatkan dan alhamdulillah mampu kami atasi adalah terkadang banyak teman-teman yang terlibat dalam kegiatan teknis kepanitiaan itu ya cenderung tidak mengetahui persis prosedur-prosedur ini. Jadi kalau dia mau menggunakan dana dalam berkegiatan itu istilahnya kalau kita di sini bahwa harus pada saat itu dia mau terima, pada saat ini mau terima bahwa seperti ini. Padahal sebenarnya ada apa istilahnya ini ada batasan-batasan waktu baru bisa dicairkan itu dana terus sampai ini. Nah, itu yang kendala-kendala teknis dan apa yang kami lakukan seperti itu pun ya betul-betul kita dituntut untuk banyak berkomunikasi dengan mereka. Itu. Kalau terkait dengan program-program yang dijalankan di SMK 2 Wajo ini, misalnya terkait dengan kompetensi guru, terkait dengan kurikulum, terkait dengan khususnya dalam hal pembelajaran, kompetensi teman. Apa yang bisa saya bantukan kira-kira atau bisa kita atasi? Untuk yang peningkatan seperti itu alhamdulillah pun kedepannya ini kami tinggal meminta penguatan-penguatan baik itu dari sisi kebijakan teknis karena untuk antisipasi teknis kami sudah lakukan untuk peningkatan kompetensi itu katakanlah di meningkatkan kompetensi melalui aksi mandiri di platform Merdeka, melakukan aksi perubahan itu kami sudah mulai melakukan di Kombel komunitas belajar dan kami sudah mengelompokkan tenaga guru berdasarkan itu hanya memang kedepannya kami butuh penguatan kebijakan teknis pun bahwa seperti ini itu sudah harus memang dilakukan jadi itu yang kami butuh kedepannya dan paling tidak mungkin seperti yang kita lakukan sebelumnya di SMK Negeri 3 sudah mungkin sesekali juga menjadi narasumber kalau bisa ya narasumber itu tinggal diberikan penguatan teknis seperti itu. Ya. Baik, masih bisa saya lanjut Pak Jenal ya? Silakan dengan senang hati Bu. Tapi kami minta gambaran juga Andi bagaimana SMK Negeri 2 Wajo itu dalam menyusun program-program yang akan dilaksanakan itu dihubungkan dengan visi misinya SMK Negeri 2 Wajo. Jadi minta gambaran dari Pak Jainal dalam menyusun program kerjanya SMK 2 Wajo itu bagaimana program kerja itu mengarah kepada visi misinya SMK Negeri 2 Wajo. Jadi seperti yang saya bahasakan tadi pun bahwa pada saat terakhir itu sudah disampaikan di sana dan disampaikan visi misi. Nah, untuk menyusun program kerja itu kami buatkan skala-skala prioritas untuk mencapai visi misi itu ya, membuatkan skala prioritas. Cuma saya bisa tampilkan secara detail apa program yang kami sudah lakukan kemarin karena itu berada pada Wakasek masing-masing. Tapi yang jelas bahwa untuk menyusun program kerja itu kami membuatkan skala prioritas bahwa ini dulu yang kita lakukan ya, yang prioritas untuk mencapai visi misi itu dan ada tindakan untuk membuatkan itu mencapai itu kita kalau ada kendala-kendala teknis itu dilakukan untuk mengantisipasi itu di komunitas belajar. Di komunitas belajar Maminasa alhamdulillah ini yang sebelumnya kepala sekolah yang dulu itu sudah ada terbentuk, tinggal saya memberikan penguatan dengan melakukan kegiatan-kegiatan rutin dan mengkolaborasikan mereka setiap teman-teman guru dalam berkelompok untuk mengantisipasi apa kendalanya terkait dengan program yang telah disusun itu. Iya, seperti itu, Bu. Baik, berikut Pak Jainal bisa memberikan gambaran ke kami
Ada ndak? Tadi sudah berapa tahun di SMK 2 di sini, Dek? 1 tahun punya, sudah 1 tahun ini alhamdulillah. Oh, baru 1 tahun. Iya. Iya. Sebenarnya saya mau dapat gambaran, tapi karena hanya baru 1 tahun, bisa gambarkan saja ke kami. Sebenarnya kami minta gambaran, ada ndak perbedaan program kerja yang disusun dari tahun kemarin dengan tahun yang sekarang ini. Hanya karena Pak Jainal 1 tahun, mungkin berikan saja gambaran ke kami program kepala sekolah yang lalu, yang tahun kemarin, ada ndak perbedaan dari tahun ke tahun, dari kemarin dengan yang sekarang yang Bapak susun? Kalau perbedaan yang saya lihat itu sebenarnya lebih pada kualitas program itu saja, Pung. Iya, kualitas. Kalau untuk jenis-jenis program hampir sama semua sebenarnya. Hampir sama. Katakanlah program kesiswaan, ya itu juga yang jalan, program kurikulum itu jalan. Hanya sekarang ini berada perbedaannya pada frekuensi dan kualitas pelaksanaan program itu. Peningkatan kompetensi yang kami fokuskan sekarang ini itu tidak hanya dilakukan di luring melalui pelatihan luring, tapi lebih pada daring juga. Nah, ini yang saya rasakan, Pung, terus terang banyak saya memberikan motivasi ke rekan-rekan seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika nantinya Bapak hadir di sini membersamai kami selaku pengawas pembina, ini mungkin akan diberikan lagi penguatan kepada rekan bahwa untuk berkegiatan itu tidak cukup di luring tapi juga di daring untuk peningkatan kompetensi itu. Karena ada beberapa sebagian rekan guru itu masih apa istilah, belum terlalu familiar, belum terlalu lancar menggunakan IT. Nah, itu yang bedanya sekarang ini saya lihat di situ, bedanya peningkatan kemampuan itu. Kemudian di sisi kegiatan kesiswaan, alhamdulillah sekarang ini semakin banyak lagi kegiatan-kegiatan kesiswaan yang kami lakukan, karena kalau tahun-tahun yang sama kita, tahun sebelumnya sama kita tahu bahwa ada memang pembatasan-pembatasan kegiatan karena COVID. Nah, itulah yang membedakan sekarang ini dari sisi pelaksanaan frekuensi dan kualitas yang akan kita mau capai, Bung. Nah, di situ yang bedanya, Bung. Kalau untuk spesifik bahwa apa bedanya, apakah ada hal yang baru, paling yang baru ini sekarang ini yang kami rintis itu adalah kelas TEPA. Itu yang kelas TEPA untuk menuju ke SMK PK. Itu yang banyak baru dari kita rintis, tapi kalau dikatakan baru tidak juga, Bung, karena sebenarnya dulu ada istilahnya unit produksi. Nah, unit produksi TEPA ini asalnya juga dari unit produksi, hanya unit produksinya cenderung labelnya saja ada di sekolah, tapi tidak ada kerjasama di dunia industri. Nah, sekarang ini kita katakan pembelajaran TEPA harus dibarengi dengan kerjasama itu untuk membina kita. Itu yang kami fokusnya lakukan. Itu yang membedakan dengan sebelum-sebelumnya kalau saya lihat. Oh, berarti ada beberapa perbedaan-perbedaan ada termasuk peningkatan-peningkatan yang ada. Iya. Baik, berikut bagaimana Bapak sebagai kepala satuan pendidikan memastikan alokasi anggaran yang tepat untuk mendukung program-program yang telah dilaksanakan, yang telah direncanakan agar efisien dan efektif. Jadi sebelum kami menetapkan anggaran bersama dengan tim box itu, kami memanggil masing-masing stakeholder yang terkait. Katakanlah kita mau melakukan ujian UKK, kami memanggil semua teman-teman ketua jurusan. Kami memanggil ketua jurusan bahwa apa kebutuhannya, kami siapkan dana seperti ini, katakanlah berapa puluh juta kami siapkan. Nah, kalau misal kemarin yang saya lakukan ini, saya tanya bahwa kalau tidak mampu tercapai jumlah dibeli semua, paling tidak tolong disampaikan yang mana yang prioritas untuk pembeliannya. Karena secara teknis saya tidak tahu, Bung. Jadi saya begitu. Jadi kita panggil yang bersangkutan untuk memastikan, dan selanjutnya untuk membeli peralatan itu ya kami dorong mereka juga yang beli. Kami dorong membeli, dan kami hanya meminta, saya dengan bendahara dan tim bos meminta bahwa cukup
sisakan pajaknya dan ada potongan yang selalu saya gunakan itu 15%. Kalau pajak itu 11%, saya naikkan sedikit 15% dengan asumsi bahwa ada penyimpanan dana saving taktis untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti itu yang saya lakukan pun, alhamdulillah sudah hampir 10 tahun ini itu yang saya lakukan dan sampai sekarang ini masih diterima baik dengan teman-teman. Iya, terima baik. Iya. Baik, Dek. Sebenarnya ada banyak pertanyaan yang akan saya ajukan, tapi dari penjelasan-penjelasan dan dari pemaparan Pak Jainal dengan tidak disengaja sudah banyak yang terjawab, walaupun saya belum tanya tadi. Berikut mungkin saya mau dapat gambaran dari Pak Jainal sebagai Kepala Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Wajo. Apa sih rencana ke depannya ini sekolah? Apa rencananya Bapak dalam pengembangan SMK 2 ke depan? Dan saya lihat informasi dari SMK 2 ini, saya lihat mengajukan untuk SMK Pusat Keunggulannya. Mungkin saya dapat gambaran bagaimana sih rencananya ke depan SMK 2 ke depan supaya kita bisa berkolaborasi dan bisa menentukan proses pendampingan ke depannya. Iya. Iya Bu, jadi sekarang ini seiring dengan adanya edaran dari kementerian diturunkan ke distrik bahwa didorong kita sekolah yang memiliki persyaratan itu memenuhi persyaratan untuk masuk ke SMKPK. Ya kami masuk, kami bersama tim ini sekarang melakukan pembenahan untuk menyiapkan diri ke situ untuk PK. Jujur sebenarnya kemarin kami juga mengusul hanya dengan jurusan T tapi tidak lolos. Sekarang ini kami akan mendorong untuk masuk pada jurusan rekayasa perangkat lunak dan PPLG atau GIM. Apa yang kami lakukan itu, kami sudah mempersiapkan data-datanya dan kemarin ternyata pengusulan SMKPK itu ada 2 kategori antara pemadanan dan reguler. Ternyata setelah kami bersama dengan beberapa pembina jalan melakukan MOU sampai tercerahkan ketika bekerja sama dengan industri Metronics dan didampingi dengan KPTK bahwa untuk SMK 2 yang cocoknya pengusulannya ini baru masuk pada reguler. Kenapa? Karena untuk kita masuk pemadanan itu hampir-hampir agak sulit kita capai Bu karena belum ada kelas industri kita. Oh, industri ya. Kelas industri baru rintisan semua. Ya, jadi kalau reguler setelah saya berdiskusi dengan teman-teman kepala sekolah yang lain bahwa inilah yang cocok untuk sekolah kita ini di SMK Negeri 2 yang reguler karena sudah ada rintisan dan syarat administrasi sudah alhamdulillah ya. Seperti itu yang kami lakukan dan kami berharap banyak pun nanti ketika kita hadir secara luring di sini untuk memberikan penguatan-penguatan itu dan semoga itu. Ya, saya cenderung begitu pun kalau dalam membangun komitmen bersama teman ini adalah saya wali metode ke ini kita mau capai tahun ini kita mau capai dan kalau saya seperti itu nampaknya agak mudah teman-teman untuk mengikuti. Ya, teman-teman untuk mengikuti. Dan saya optimis bisa seperti itu karena alhamdulillah seperti yang saya katakan tadi di sesi potensi kekuatan, potensi sumber daya kita di sini lumayan lumayan bagus. Ya, bagus untuk itu. Ya, seperti itu. Ya. Baik nih, satu lagi kami mau dapat gambaran di SMK Negeri 2 Wajo ini bagaimana keterlibatan atau sudah sampai di mana posisinya teman-teman terkait dengan kurikulum merdeka di SMK Negeri 2 Wajo ini, baik dalam pelaksanaan pembelajaran maupun dengan bagaimana keaktifan teman-teman di platform Merdeka Mengajar. Untuk pelaksanaan kurikulum merdeka di sini, jadi mohon maaf ini kami sebenarnya kalau mungkin ditelusuri lebih awal, kami bersama teman-teman ini termasuk melakukan langkah berani karena belum pernah
mandiri belajar, mandiri berubah, langsung mandiri berbagi. Langsung naik Oh iya. mandiri berbagi. Jadi kami mandiri berbagi. Kenapa kami ambil kemarin itu setelah rapat, kami melihat bahwa ada beberapa potensi yang bisa membantu dan ternyata alhamdulillah bisa. Ada rekan guru penggerak kami di sini sekarang ini kurang lebih 10 guru penggerak ditambah dengan ada fasilitator dan teman-teman, ya hampir 13 orang. Nah, kalau ditanya bagaimana aksi-aksinya di situ untuk di platform Merdeka Mengajar ini atau Merdeka Belajar ini, alhamdulillah semua yang aktif di Dapodik yang memiliki akun itu sudah login masuk ke situ. Tapi tingkat partisipasinya sangat beragam. Baru setengah yang sudah sampai menyelesaikan yang dimintakan, katakanlah pelatihan-pelatihan mandiri. Yang lainnya itu alhamdulillah hampir dikata sudah berproses semua, cuma prosesnya itu yang berbeda-beda sesuai dengan itu tadi bahwa kesadaran dan luangan waktunya. Inilah mungkin yang nantinya kita berharap ada penguatan-penguatan yang diberikan situ. Di sisi berbaginya yang walau mungkin kami belum bisa berbagi secara masif karena tidak ada apa istilahnya ini didorong dengan PK, tapi paling tidak karya-karya teman itu sudah ada yang sebagian di-upload di platform Merdeka Mengajar. Seperti itu kondisinya untuk ini pun. Ya. Baik nih, saya kira cukup Pak Jainal untuk dapat kami gambaran awal. Jadi tadi awal saya sampaikan bahwa kami wawancara ini untuk mengetahui, untuk sama dengan kalau teman-teman guru mengajar ini saya anggap sebagai tes diagnostiknya kepala sekolah, untuk mengetahui akar masalahnya sekolah binaan, untuk mengetahui apa sih jadi yang kita mengungkap tadi ini adalah bagaimana kemampuan kepala sekolah itu dalam memanage sekolahnya, dalam merencanakan sekolahnya. Di situ nanti akan kami tempatkan SMK 2 Wajo itu berada di posisi mana dalam hal pendampingan kepengawasan. Saya lihat tadi ada beberapa hal-hal yang sudah terungkap. Pak Jainal sudah mengungkapkan apa kondisi realnya sekolahnya, dan saya lihat dengan melihat jawaban-jawaban, dengan mengidentifikasi awal jawaban-jawaban Bapak tadi, saya kira posisi SMK 2 itu sudah tidak terlalu banyak mungkin pendampingan, karena kami akan menempatkan semua sekolah binaan itu yang mana butuh pendampingan emergensi, yang mana butuh pendampingan tinggal ya sama dengan penyakit ya, mungkin kalau dia sakit tinggal rawat jalan atau konsultasi, dan memang mungkin ada nanti sekolah binaan kami yang butuh kami ya selalu datang karena sudah parah. Saya lihat SMK 2 Wajo ini tinggal kita benahi bagaimana lebih maju lagi ke depan. Terima kasih Indi atas jawaban-jawabannya, atas penjelasan-penjelasan yang memberikan gambaran ke kami untuk merancang suatu program kepengawasan dalam hal pendampingan ke depan dengan transformasi kepengawasan sekarang. Jadi nanti kita itu Indi ya selalu berkomunikasi dengan Pak Jainal. Mungkin setelah ini kami akan cari waktu untuk kita luring sama-sama teman, dan di lain pihak nanti mungkin saya berada di sekolah binaan saya yang lain. Sebenarnya kalau tadi ini saya rencana blended tadi ini karena habis ini saya masuk ke Bone, ada 3 sekolah juga di Bone. Hanya tadi dia bilang waktunya jam 10. Sebenarnya tadi saya mau kasih sekalian bersamaan, tinggal saya suruh Ibu Arni tadi ke apa namanya yang setelah saya mau dampingkan semua Bone tadi sebenarnya, tapi karena waktunya dia nanti jam 10.15 baru baru bersedia, makanya saya bilang biarlah tersendiri dulu Pak Jainal. Kemarin juga saya sudah komunikasi dan wawancara dengan SMK
Sopeng. Oh tadi apa namanya, belum bisa masuk pemadanan. Mungkin kuncinya di anu itu di kuncinya di Eh, industrinya pemadanan industri. Nanti saran saya ke depan kalau bisa cari jurusan yang bisa kita didampingi oleh, kemarin sebenarnya itu sudah bagus sekali yang waktu kita sama-sama dengan Panasonic. ya, Ya, kalau Panasonic itu sudah jam terbangnya untuk mendampingi SMKPK itu lumayan. Makanya intinya untuk masuk ke 2 sesi tadi itu, kalau dia tidak ada industri yang mampu melakukan pemadanan, berarti otomatis ya harus diarahkan ke regulernya. ya. Ya, regulernya. Nah, nantilah kita ketemu secara luring bagaimana kita kalau yang diantara semua jurusan itu yang paling banyak peminatnya kelasnya yang jurusan Yang apa? banyak peminatnya di sini tuh adalah RPL. PPLG sekarang itu R- 260-an lebih. Dia 9 RPL. rombel. Kalau 9 rombel. RPL tadi MOU tak dengan industri di mana RPL? MOU dengan industri RPL sekarang ini sudah terbangun di Mitranix yang di bawah binaan KPTK Goa. Nah, sekarang Oh, ini kemarin juga kami sudah merancang ke Aksio, baru merancang untuk kelas industri di iya. Aksio, sudah ada rancangan di situ. Iya. Apa responnya Aksion, Dik? Kemarin semuanya sudah diminta untuk pergi tanda tangan kerjasama di Bandung untuk Iya, bisa iya. kunjungan dengan kelas sekolah-sekolah yang sudah ada kelas industrinya. Iya. Hanya kami tindak lanjuti karena kami sementara fokus untuk persiapan ini dulu, Bu. Membenahi dokumen-dokumen yang perlu dimasukkan nantinya. Iya, karena kami beranggapan bahwa biar baru rintisan saja di situ, masih bisa kita lanjut untuk kelas regulernya itu. Iya. Oke. Iya. Makasih banyak, Dik. Eh, Eh, boleh saya tambahkan, Bu? Saya minta. silakan. Iya, Iya. silakan, Dik. Ada tadi disampaikan, Bu, terima kasih banyak yang terkait dengan kalau bisa digabung antara sekolah binaannya Iya. Pak Hamran ini. Ini menarik sekali, Bu, karena sebenarnya kita di kepala sekolah ini prinsipnya apa yang disampaikan itu biasa kita coba-coba untuk lakukan semua. Biasa cuma, Oh, iya. terkadang tidak apa istilahnya tidak rutin kita lakukan karena kurang mendapatkan inspirasi. Oh, Baik iya, iya. inspirasi dari pengawas maupun inspirasi dari rekan-rekan yang sudah lebih. Makanya mungkin permintaan ke depan mungkin bagus ditindaklanjuti lebih jauh bahwa sesekali di sekolah binaan yang dibina oleh Pak Hamran ini untuk kita Oh, iya, iya. pada luring bersama Ki, Iya, supaya iya, iya, iya. berbagi Iya, bersama. Ya, berbagi bersama. iya, iya, iya. Ya, berbagi. Artinya walaupun kami SMK 2 sudah menyiapkan itu untuk bisa maju, tapi paling tidak intensitas pendampingan itu ya harus tetap ada, Bu. Ya, kalaupun tidak bisa mungkin luring per bulan minimal melalui seperti ini. Oh, Ya, iya, iya. seperti ini karena dan lebih ramai lagi dan lebih ramai dan menginspirasi kalau bisa yang sekolah-sekolah sudah PKI itu bisa masuk ke sini ya biarlah Oh, kami iya, iya. menonton Iya, ya iya. seperti itu agak bagus sekali ya Bu yang kita bahasakan tadi kalau bisa diteruskan seperti itu nantinya mungkin sekali sebulan. Iya, iya. Iya, Saya kira itu ide yang bagus, Dik. iya. Iya. Saya kira itu satu inspirasi untuk kita. Baik, Pak Jenal, terima Iya. kasih banyak di waktunya. Semuanya, Bu. Ke depan kita lebih banyak diskusi. Nanti kan di sini akan kami tentukan sekolah bidan kami apakah dia berada pada posisi berkembang atau berada pada posisi berdaya. Jadi Iya. itu nanti. Saya kira sarannya tadi bagus sekali, Dik. Insya Allah akan kami rencanakan ke depan untuk itu. Apalagi sekolah bidan saya ini, kalau kita ketemu nanti itu insya Allah ya sudah ketemu dengan 3 sekolah PK. Iya. Dengan SMK 4 Sopeng, ketemu dengan SMK 7 Bone, dan ketemu dengan SMK 2 Bone.
Saya kira itu Ndik, terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak teman-teman yang mendukung, sukses selalu SMK 2 Wajo. Semoga ke depan lebih maju lagi dan bersaing dengan SMK-SMK yang ada di seluruh Indonesia, yang dapat menginspirasi SMK-SMK yang lain dan dapat berbagi terhadap teman-teman khususnya SMK yang ada di Wajo untuk SMK 2 ke depan. Saya kira itu Ndik, Bu Arni bisa ditutup dulu baru kita bincang-bincang dengan Pak Jainal lanjut. Bisa dihentikan rekamannya Ndik. Ya, sudah pun berhenti. Sudah berhenti.